Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Jose Maulidina, NIM 190210104074. Saya dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, pasti kalian semua sudah tahu dong apa itu Pancasila. Ya, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Tapi sebelum Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini sudah lebih dahulu diterapkan. Nah, karena nilai-nilai tersebut sudah ada sejak dahulu sebelum perumusan Pancasila itu ada, jadi nilai-nilai yang sudah ada tadi itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Sehingga terjadilah perumusan secara formal nilai-nilai Pancasila tersebut yang meliput tentang nilai-nilai adat istiadat, kemudian nilai kebudayaan, dan juga nilai-nilai religius. Nah, nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah masyarakat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai pandangan hidup mereka masing-masing. Kemudian, apa sih pentingnya Pancasila bagi negara kita? Apa sih pentingnya Pancasila untuk saat ini? Nah, sebelum menjawab itu semua, perlu kita ketahui di masa sekarang ini banyak sekali orang yang menganggap Pancasila itu hanya sebagai elit politik yang digunakan para penguasa saja. Nah, untuk itu perlu banget bagi kita untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai Pancasila secara utuh, terutama Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai ruh bangsa negara, kemudian pandangan hidup bangsa, kemudian jiwa dan kepribadian hidup bangsa, serta sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu para pejuang mendirikan negara. Nah, jadi bangsa Indonesia itu lahir sesudah melalui perjuangan yang sangat panjang. Menurut cara dan jalan yang ditempuhnya, merupakan hasil antara proses dan juga suatu sejarah di masa lampau. Kemudian tantangan perjuangan dan juga cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri telah menghasilkan suatu rumusan yang mana dapat digunakan sebagai pedoman bangsa Indonesia tersebut, yaitu Pancasila. Pancasila terdapat 5 sila yang dapat digunakan sebagai patokan kita bermasyarakat dalam bernegara terhadap satu sama lain. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kelima sila Pancasila yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk bermasyarakat, bernegara terhadap satu sama lain dan sesama. Teks sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia sebenarnya jika kita kembali lagi mengulas tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia sebenarnya membawakan dampak positif seperti paham-paham baru yang mana berkaitan dengan nilai Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Bagaimana bisa dengan adanya penjajahan kontak dari bangsa Eropa tadi itu akan memberikan perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat. Nah, seperti paham-paham baru, salah satu contohnya yaitu nasionalisme. Selain nasionalisme juga ada liberalisme dan juga demokrasi. Kemudian karena adanya paham-paham tersebut sehingga Indonesia mendapat menemukan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka. Nah, itu ada kaitannya dengan Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kemudian dorongan akan cinta tanah air ini yang menimbulkan semangat untuk melawan penindasan pada zaman dahulu. Namun sekali lagi karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam melawan penjajah, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban. Nah, penghisapan mulai memuncak ketika Belanda menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa dengan memaksakan beban kewajiban terhadap masyarakat Indonesia. Sehingga pada tanggal 28 Mei mereka tokoh-tokoh yang turut membela bangsa kita merumuskan adanya Pancasila. Nah, tetapi sebelum disahkannya
Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Terlebih dahulu Pancasila sudah ada, tapi pada saat sudah diterapkannya nilai-nilai tersebut, mungkin masih belum utuh penerapan dari nilai-nilai tadi. Sehingga pada saat itu, seperti kerajaan pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai, dilihat dari kebersamaan yang tumbuh dalam suatu kerajaan. Begitu juga kerajaan-kerajaan yang muncul setelah Kutai, setelah Kerajaan Majapahit hilang, berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan lain-lain. Nah, pada saat itu mulailah berdatangan orang-orang Eropa ke Indonesia ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah. Yang pada awalnya bangsa Portugis menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan. Benarnya apa sih kegunaan Pancasila pada zaman dahulu? Nah, kegunaan Pancasila pada zaman proklamasi ini tuh digunakan sebagai titik jenuh bagi para pejuang. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena untuk melawan penjajah, perjuangan bangsa Indonesia itu sangat tinggi dan perlu dijiwai dan juga disemangati. Sehingga nilai-nilai Pancasila tadi sangat penting digunakan sebagai landasan untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Nah, sehingga dengan melakukan proklamasi yang pada awalnya pada masa penjajahan Pancasila itu tidak dianggap karena ya dianggap tidak penting dan juga bahkan dilecehkan. Tetapi karena perjuangan rakyat Indonesia yang sangat gigih, sehingga Pancasila tadi bisa kembali ditegakkan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 diadakan pertemuan di Pemon, Jakarta. Kemudian pada saat itu dipastikan bahwa Jepang akan menyerah, maka Soekarno dan Hatta melakukan musyawarah kembali tentang setuju untuk diadakannya proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan di Jakarta. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membicarakan naskah proklamasi dengan hikmat. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 pada finalnya diadakan sidang PPKI kembali. Diadakan sidang PPKI yang mana pada akhirnya merumuskan Pancasila dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan sidang BPUPKI, kemudian yang kedua ada sidang panitia 9, kemudian juga ada sidang BPUPKI yang kedua. Dan yang terakhir itu pada saat sidang PPKI. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan Pancasila. Karena kaitannya yang pertama mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Nah, kelimanya ini dinyatakan sebagai jati diri bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan sebagai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan juga sudah diterapkan meskipun tidak secara utuh dan tidak maksimal. Kemudian mulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah, masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam di Indonesia itu menandai dimulainya kehidupan beragama pada masyarakat. Bagaimana agama merubah kehidupan dan juga pandangan masyarakat dapat dilihat pada sistem sosial yang akhirnya bagaimana agama merubah kehidupan dan pandangan masyarakat dapat dilihat dari sosial ekonominya. Penyelenggaraan perdagangan di Indonesia itu juga membawa hidup dan juga perubahan nilai-nilai. Karena sebelum adanya negara Republik Indonesia ini, bentuk dari negara ini pemerintahnya adalah kerajaan-kerajaan. Sehingga pada awal penjajahan dari negara-negara seperti Eropa, Belanda dimulai, telah dahulu sudah ada kan seperti ada Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Menurut Soekarno dalam pidatonya, dasar bagi Indonesia merdeka itu adalah dasar suatu negara. Kita miliki nggak nih dasar suatu negara yang akan didirikan? Kemudian disebutlah filosofi Grondsang. Apa filosofi Grondsang itu? Yaitu fundamen filsafat, kemudian jiwa dan pikiran yang sedalam-dalamnya, di atasnya akan didirikan gedung Indonesia yang merdeka. Kemudian
Insinyur Soekarno mengusulkan bahwa dasar bagi Indonesia itu adalah Pancasila, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, musyawarah mufakat perwakilan, kesejahteraan sosial, dan juga keutuhan yang berkebudayaan. Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak boleh menjadi ideologi yang beku, sehingga seluruh komponen bangsa, terutama para intelektual muda, dapat memberikan ide-ide baru yang kreatif untuk merealisasikan dan juga merevitalisasi Pancasila dalam realitas kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, seiring dengan kekalahan Jepang, kemudian para pemuda mendesak agar kemerdekaan dilaksanakan secepatnya tanpa menunggu janji-janji Jepang yang akan menyerah pada saat itu. Kemudian Soekarno dan juga Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI pun mengadakan sidang pertama. Dan sidang pertamanya itu terdapat perubahan yang telah dilakukan, yaitu perubahan pada sila pertama. Sila pertama Pancasila, 7 buah kata dihilangkan dan diganti dengan kata-kata yang Maha Esa. Kemudian jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Dan beberapa perubahan pada dapat kita ulas kembali bahwa untuk mengaitkan nilai-nilai tersebut dalam sejarah, pastinya semua sila-sila tadi memiliki poin-poin tersendiri terkait sejarah. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, pasti kaitannya pada saat zaman-zaman terdahulu membawa agama-agama atau paham-paham baru ke Indonesia, sehingga menimbulkan nilai-nilai religius yang ada dalam diri masyarakat Indonesia tersebut, sehingga bisa menjadi dasar negara juga dan juga patokan. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab pada saat memperjuangkan bangsa Indonesia. Sebenarnya kita pada saat itu memikirkan bagaimana manusia pada saat itu satu sama lain secara moral dan juga secara beradab. Kemudian yang 3, persatuan Indonesia, karena adanya paham-paham baru seperti liberalisme, nasionalisme, terutama nasionalisme, sehingga bisa memunculkan rasa cinta tanah air yang ada pada setiap rakyat Indonesia tadi. Kemudian ada kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Untuk mendirikan sebuah negara diperlukan juga yang namanya permusyawaratan, sehingga kita tidak bisa saling menciderai pendapat masing-masing. Kita harus merumuskan dan juga memusyawarahkan pendapat dari setiap orang. Jadi musyawarah sangat penting untuk mencari mufakat. Nah, sejarah terbentuknya nilai-nilai Pancasila itu juga dari zaman ke zaman, mulai dari zaman Kutai, zaman Sriwijaya, zaman sebelum kerajaan sebelum Majapahit, kemudian zaman kerajaan Majapahit, kemudian ada zaman penjajahan Portugis, kebangkitan nasional, zaman penjajahan Jepang, sidang BPUPKI 1, sidang BPUPKI 2, kemudian yang terakhir proklamasi kemerdekaan dan juga sidang PPKI yang pada akhirnya merumuskan Pancasila yang mana digunakan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setelah kita melewati perjuangan yang sangat panjang tentang bangsa Indonesia, pastinya kita harus mengingat tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada yang namanya perbedaan antara rakyat kecil maupun rakyat yang besar. Sehingga pada saat negara itu merdeka, pastinya semua rakyat yang ada di Indonesia harus memiliki hak dan juga kewajiban yang adil dan juga merata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika rakyatnya sakit, yang lain pun akan sakit. Jika semuanya merdeka, yang lainnya pun juga harus merdeka. Seperti halnya pada saat Indonesia merdeka, keadilan harus ditegakkan di tengah-tengah kita. Seperti itu. Jadi tidak ada tumpang tindih antara rakyat yang kecil, rakyat yang tidak punya, dan juga rakyat yang memang rakyat-rakyat kaum atas. Sehingga tidak adanya yang namanya kesenjangan sosial satu sama lain antar rakyat Indonesia. Baik, sekian tentang
penjelasan konteks sejarah dalam bangsa Indonesia tentang Pancasila. Apabila ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan, mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.